Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Poltekun Podcast yang insya Allah nanti hadir menemani waktu ngabuburit kita, yaitu di acara Selamat Ngabuburit Selasa Jumat Ngabuburit. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari dosen, salah satu dosen di D3 Manajemen Logistik. Kita sambut Bapak Iqbal Faza. Ya. Selamat datang Pak di Ya, podcast makasih, kami. Bang. Terima kasih sudah diundang. Pak, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih puasa Mas? Alhamdulillah Pak, masih Puasa ya? lancar Pak ini di awal-awal lancar. Alhamdulillah. Selain kesibukan jadi dosen, apalagi nih Pak kesibukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam dan semua pemirsa, kebetulan perkenalkan nama saya Iqbal. Saya kebetulan salah satu dosen pengajar di Politeknik Rukun Abdi Luhur. Saya sebagai dosen di manajemen logistik, program studi manajemen logistik. Ya, ini mau ngobrol apa nih kita hari ini? Kemarin kan rame Pak berita tentang ada perumpamaan lah, terus Perumpamaan, oke. Begitu. Terus ya itu nanti juga kita tarik ulur ke energi dulu Pak. Oke, baik. Ya, menarik Mas Imam. Jadi pelumpang itu berkontribusi 20% terhadap kebutuhan energi secara nasional. Jadi posisinya memang sangat strategis sekali, sehingga apa yang terjadi kemarin itu cukup mempengaruhi ketersediaan energi di Indonesia, ya. Nah, ya sebenarnya kalau mau kita cermati banyak sekali ya isu-isu yang beredar di luaran. Jadi lebih dulu mana antara pelumpang itu dengan pemukiman penduduk, kenapa bisa kok sedekat itu dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin saya tidak akan membahas itu karena ya itu sudah banyak yang membahas dan juga berbau-bau politik ya. Kita di kampus nggak terlalu ngurusin soal politik. Ya, saya cuma pengen nyampaikan sampai kapan sih kita akan terus bergantung kepada energi fosil. Kemarin kita sudah cukup banyak peristiwa ya yang ibarat bahasa Jawanya itu melehke. Apa bahasa Indonesia melehke itu ya? Jadi kita itu diwelehke, jangan terlalu bergantung kepada energi fosil. Nah, pripun yang melehke? Kemarin itu Rusia dan Ukraina itu perang ya. Mereka perang bedil-bedilan. Padahal Rusia dan Ukraina ini salah satu negara penghasil minyak dan gas yang cukup signifikan di dunia. Sehingga kalau mereka perang-perang bedil-bedilan itu mereka nggak bisa ngirim minyak dan gas ke luar negeri. Akhirnya apa? Terjadi kelangkaan energi. Nah itu kan jauh dari Indonesia. Kenapa kok Indonesia terimbas? Nah, jadi gini, karena salah satunya ya, karena suplai oil and gas itu terbatas ya, berkurang karena adanya perang, akhirnya harganya jadi naik. Dan biasanya mekanisme pasar barangnya sedikit, ya kan, harganya naik kayak gitu. Kemudian imbas ke Indonesia sebenarnya cukup positif, maksud saya ada positifnya. Energi-energi alternatif seperti energi atau minyak nabati harganya jadi naik. Kenapa? Karena minyak nabati itu adalah sumber substitusinya minyak fosil. Substitusi itu mengganti gitu ya. Nah, kalau di Indonesia bersama dengan Malaysia itu salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Akhirnya minyak sawitnya ini ikutan naik karena minyak fosil tadi nggak ada, langka. Akhirnya minyak nabati tadi, diantaranya minyak sawit, harganya ikut melambung dan juga banyak diekspor. Harga di pasar internasional lebih tinggi daripada di pasar domestik gitu. Nah, akibatnya apa? Emak-emak kita susah nyari minyak goreng, ya kan? Karena
pengusaha ya meskipun sudah ada ketentuan dari pemerintah nggak boleh semuanya diekspor, tapi mereka lebih memilih banyak diekspor daripada dijual di pasar domestik gitu kan. Nah akhirnya kita nggak punya nggak dapat minyak goreng tuh, mau makan bakwan aja susah gitu kan. Kemarin kan solusinya direbus Pak. Ya oke, itu saya ingin lanjutin ya yang direbus itu ya. Oke, jadi akhirnya itu kenapa? Karena ada ini nih perang kepentingan gitu. Konflik of interest. Iya, konflik of interest. Jadi minyak sawit itu di satu sisi dia bermanfaat atau berguna untuk makanan, food ya. Bahasa Jawanya menungso doyan. Di lain pihak market di internasional terutama membutuhkan itu juga untuk sumber energi, untuk biodiesel dan sebagainya. Nah ini ada benturan kepentingan ya, bahasa kaumannya konflik of interest gitu ya. bahasa orang kauman. Nah ini sebenarnya kita punya alternatif Mas Imam. Apa itu Pak? Jadi gini, saya cerita dikit ya, ini bulan Ramadan. Jadi kita punya di Kudus ini punya 2 sunan. Satu Mbah Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq, yang kedua Sunan Muria, Umar Said gitu ya. Nah, Sunan Muria ini punya putra namanya Syekh Amir Hasan. Nah, beliau ini nyantri di tempatnya Mbah Sunan Kudus. Kemudian setelah cukup nyantri, ditugaskan oleh Mbah Sunan Kudus untuk ke Pulau Karimun Jawa. Tahu Pulau Karimun Jawa ya Mas? Tahu Pak, tapi belum pernah kesana. Nanti kita kesana bareng-bareng. Nah, sebelum kesana beliau ini disangoni Mas, disangoni biji namanya biji nyamplung, tanaman nyamplung. Nah, kemudian beliau bawa ke sana, kemudian ditanam di sekitar pantai di Karimun Jawa. Tumbuh baik ya, dan itu menjadi kunci keberhasilan atau kesejahteraan Syekh Amir Hasan berikut para pengikutnya di Pulau Karimun Jawa. Nah, kok bisa gitu kan? Kalau di Instagram itu ada YouTuber, lah kok bisa? Ada nadanya gitu ya. Kok bisa seperti itu? Gimana tuh? Jadi ternyata tanaman nyamplung ini itu manfaatnya luar biasa Mas. Dia bisa tumbuh baik sampai di ketinggian 500 mdpl, 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian bijinya atau buahnya itu dengan teknologi yang sederhana itu keluar minyak, cukup dikeprek mawon gitu ya, dikepras itu bisa keluar minyak, dan minyaknya itu bisa untuk menghidupkan lampu sentir kalau dulu ya. Apa istilah lentera gitu ya. Petromak. Iya, mungkin belum ada kalau belum ada. Kita anggap saja lentera sederhana lah gitu. Nah, artinya di Karimun Jawa ini Sunan Nyamplungan ini tercukupi kebutuhan energinya. Kemudian daunnya itu juga ternyata mengandung protein cukup tinggi untuk makanan ternak. Di ternak ruminansia, sapi, kerbau, kambing gitu ya, itu ternak ruminansia itu bisa untuk makanan ternak itu sehingga sehat-sehat, kualitas dagingnya juga bagus, artinya bisa mencukupi kebutuhan gizi dari masyarakat waktu itu. Kemudian batangnya yang besar itu juga menjadi salah satu bahan terbaik untuk membuat perahu, membuat kapal gitu. Jadi bisa mereka gunakan untuk membuat kapal, kemudian mencari ikan di laut gitu. Jadi tanaman nyamplung ini jadi kunci kesuksesan kesejahteraan mbah kita itu waktu itu kurang lebih 500 tahun yang lalu. Nah, saya punya keyakinan kalau nyamplung ini cukup untuk mensejahterakan Sunan Nyamplungan beserta masyarakatnya saat itu, saya pikir akan cukup juga untuk mencukupi kebutuhan menyejahterakan masyarakat kita hari ini. Itu keyakinan saya ya, menurut saya. Nah, tentu harus diuji lagi, harus dibuktikan lagi, juga harus diperjuangkan bersama-sama. Nah, sebenarnya Mas, kita itu di Kudus ini
Kudus ada yang bilang holy town, Melihat. Kudus. Orang kudus, orang suci. Katanya sih gitu. Nah, maksudnya gini, kita ini diberkahi ada di kota Kudus, di mana banyak sumber daya yang kita miliki. Banyak sudah kita miliki, banyak pabrik-pabrik besar juga yang mereka juga punya kepedulian mengenai lingkungan gitu ya. Kemudian ya contoh misalkan PT Jarum ya, dia punya Jarum Foundation, YKN salah satunya yang saya tahu, YKN itu, kemudian PT Pura itu juga mereka lama sekali mengembangkan energi alternatif. Dulu saya ingat sekali sekitar tahun 2005 itu PT Pura sudah mengembangkan tanaman jarak, minyak jarak ya, untuk biodiesel. Nah kemarin itu mereka sempat mengeluarkan hasil penelitian namanya bensa. Bensa itu bensin sawit, bensin dari sawit. Ya. Poinnya adalah PT Pura sudah cukup lama mengkaji hal itu, melakukan penelitian hal itu. Nah, kita nih dari Poltekkun coba menawarkan kepada entitas-entitas tersebut, yuk bareng-bareng kita mengembangkan sebuah komoditas warisan leluhur kita Lokal. betul. Nah, kalau ini berhasil ya tentu dengan sinergi kerjasama dengan banyak pihak gitu ya. Saya punya mimpi Mas ini. Seandainya ya kita tuh sudah pernah ke Desa Terbang, Gunung Pati Ayam. Belum Pak, Belum, karena ya? saya pendatang Oh, Pak, iya. di sini baru. Dari mana? Dari Purbalingga Pak. Purbalingga. Jadi Kudus itu bagian timur, ada bukit namanya Bukit Pati Ayam. Di sana itu banyak sekali ditemukan artefak-artefak kuno, binatang-binatang purba gitu di Gunung Pati Ayam itu. Nah sayangnya saat ini itu bukit itu kritis, jadi gundul. Saya punya mimpi kita bisa menghijaukan kembali Gunung Pati Ayam itu atau Bukit Pati Ayam itu dengan tanaman nyamplung ini. Jadi kemarin teman-teman mahasiswa, teman-temanku juga itu punya cita-cita ya, punya mimpi kita hijaukan kembali Bukit Pati Ayam itu. Kita hijaukan kembali dengan tanaman nyamplung. Konsepnya gimana nih? Jadi misalkan gini ya, kita tanami bareng-bareng, kemudian kita jagain bareng-bareng, kita libatkan masyarakat setempat tentu, gitu ya. Kemudian juga para pemuda, ada Karang Taruna, ada Gerakan Pemuda Ansor, ada Pemuda Muhammadiyah dan entitas yang ada di situ. Nah, kemudian nanti bijinya supaya bisa diolah oleh BUMDes misalkan, ya menjadi minyak nyamplung. Tapi untuk bibitnya ini didapat dari mana Mak kira-kira? Sebenarnya gini Mas, bibitnya sudah banyak dan bahkan ini sudah dikembangkan secara komersial, terutama di luar Jawa. Pernah dengar Sinarmas Plantation? Pernah. Ya, Sinarmas Plantation sekarang sudah mulai mendiversifikasi. Kalau dulu dia banyak di sawit ya, memang sawit. Karena lalu sawit itu banyak isu-isu yang nggak sedap. Orang luar negeri bilang sawit itu merusak ekosistem air Karena menyerap airnya terlalu Betul. banyak. Mas Imam tahu 1 hektar sawit itu butuh 10.000 liter air per hari. 10.000 itu kira-kira ya Mas, satu tangki. Ya, satu tangki air. Jadi 10.000 kan. Jadi konsumsi airnya cukup luar biasa sawit. Nah, berkebalikan dengan tanaman nyamplung ini. Kalau seandainya tanaman nyamplung kita tanam di Bukit Pati Ayam, kita justru bisa melakukan konservasi sumber daya air. Jadi mata air dulu yang sempat ada kemudian mati, itu bisa kita hidupkan kembali, bisa muncul lagi. Gitu. Kemudian bisa tumpang sari dengan buah-buahan, gitu ya, buah-buahan. Kemudian juga mungkin karena itu sudah muncul hutan nanti misalkan hutan baru kayak tawon, itu madu, kita bisa ambil madu dari hutan. Terus juga tadi katanya buat domba-domba itu juga Betul. pakan ternak. Kemudian kalau
batang-batangnya itu juga kayu-kayunya itu juga bisa kita olah lagi juga sumber energi biomasa. Ya tahu ya energi biomasa. Jadi kayunya itu dicacah atau gimana dibuat pelet itu juga bisa buat bahan bakar juga. Jadi nah semakin nanti konsumsi minyak dari nyamplung ini semakin besar, berarti kita butuh areal tanam nyamplung yang lebih banyak. Artinya bumi kita jadi semakin hijau, gitu. Jadi semakin hijau. Nah, off-takernya siapa nih? Kalau udah dibuat oleh BUMDes, nanti yang manfaatkan siapa? Nah, kita kan banyak perusahaan, banyak pabrik. Seandainya itu diambil oleh pabrik itu, saya kira mudah. Gitu. Apalagi sekarang ini Indonesia itu dikasih kuota oleh Jepang. Jadi minyak nyamplung itu diolah di Jepang untuk digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Biasa ya, gitu. Jadi dan Indonesia belum bisa memenuhi itu, Itulah kenapa Sinarmas Plantation sekarang mendiversifikasi dari awalnya sawit. Sekarang mulai nyamplung ini atau tamanu. Di sisi lain, selain untuk energi, itu juga berguna untuk kosmetik, Mas. Masya Allah. Mas Imam tuh jerawatan. Itu dikasih, saya juga. Itu dikasih minyak nyamplung, ya katanya bermanfaat. Ini terbukti secara klinis. Secara klinis sudah terbukti. Jadi salah satu bahan baku produk-produk kosmetik itu menggunakan minyak tamanu itu. Jadi tamanu oil atau nyamplung, kalau nama binomianya Calophyllum inupillum, itu nama ilmiahnya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau sudah ditanam buahnya banyak, ini buat apa? Tak jual kemana? Nggak usah khawatir. Banyak yang siap menampung ya Pak. Betul. Dari kosmetik, terus tadi ada untuk bahan bakar pesawat. gitu ya. Jadi peluang ini Pak. Betul. Jadi secara ekonomi dapat, kemudian secara lingkungan kita bisa berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, ya. Terutama air ya Pak. Air juga. Dan yang terakhir Mas, wisata Mas. Wisata keren. Iya. Kalau bahas wisata nih keren Pak. Iya. Nah kemarin kebetulan ini saya dan teman-teman yang lain dilantik sebagai anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kudus. Jadi itu amanat undang-undang. Jadi kita diminta ada sebuah badan untuk mempromosikan pariwisata. Jadi, salah satunya kalau nanti misalkan itu jadi hutan, kemudian semakin indah, ya, nanti bisa jadi kawasan pariwisata dan juga edukasi bagaimana generasi kita ini, ya, adik-adik kita, anak-anak kita itu lebih care terhadap lingkungan. Jadi dan saya lihat sekarang kecenderungannya seperti itu. Saya ini generasi milenial, Mas Imam generasi Gen Z ya. Gen Z ya. Ya, kalau ini sepertinya kita alhamdulillah ya kita syukuri generasi baru ini lebih care terhadap lingkungan. Saya melihatnya sih seperti itu. Ya, semoga aja saya benar ya. Jadi mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Saya sering tuh kalau misalkan di supermarket gitu ya, ada anak muda beli minum dikasih plastik gitu, dia nggak mau. Udah nggak usah gitu. Gini aja. Selama masih bisa ditenteng gitu. Kadang beli banyak diginiin. Gini gitu. Jadi ya mulai dari yang kecil kali ya, dari mengurangi penggunaan kantong plastik, kemudian diolah kembali dan sebagainya. Teman-teman Mas Imam itu, mahasiswa saya itu sering saya lihat ke kampus tuh bawa botol kaca buat minum. Kan kalau di Poltekun air minum gratis ya, gratis ya, ngisi gitu ya, dibawa. Itu lebih baik daripada menggunakan yang kemasan plastik, apalagi yang sekali pakai itu membuat sampah. Gitu Mas Imam. Ternyata kita bicara tadi masuknya dari Tumpangan bisa tarik ke sejarah di Basunan, Yeah. Tentunya pembelajaran yang sangat menarik nih. Ya
Bagi teman-teman yang mendengarkan sambil ngabuburit nih, sebelum kita closing nih Pak, barangkali kan Bapak dari manajemen logistik, Pak. Bentar lagi kan menjelang Ramadan nih Pak. Ya, ya. Buat kasih tips dan trik buat mengamankan logistik sebelum Lebaran Pak. Mungkin kan ada kelangkaan apa itu mungkin bisa dihindari Pak. Bagaimana Pak? Oke. Iya, jadi sebenarnya ya bulan puasa itu kan jadi momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Satu. Kemudian kita sedikit ngerem nih. Yang kemarin tuh konsumtif gitu ya, harusnya pas puasa nih agak direm. Mestinya seperti itu. Tapi realitasnya bulan puasa ini justru konsumsi terhadap terutama sembako nih, itu justru malah meningkat. Ya, jadi mereka tidak mengurangi tapi sekedar memindahkan saja. Ya semoga kita enggak ya. Semoga enggak. Nah, cuman gini ya, himbauan saya, konsumsilah sewajarnya. Jadi jangan ini mumpung gitu ya, atau mumpung Pak. Atau seharian udah ditahan, akhirnya pelampiasannya nanti habis maghrib atau habis tarawih itu semua dimakan gitu ya. Enggak begitu juga gitu ya. Jadi konsumsinya agak dikurangi lah kalau bisa. Kemudian juga berbagi dengan yang lain gitu ya. Sehingga dari sisi penyediaan barang itu enggak terganggu juga. Bahkan ada isu juga Mas Imam bahwa beras cadangan Bulog itu menipis. Ya, cadangan Bulog menipis. Alhamdulillah ini sudah masuk panen, semoga saja cepat diserap ya oleh Bulog sehingga harganya juga nggak terlalu jatuh juga. Kemudian stok nasional juga kembali stabil kembali. Ini kalau Mas Imam cek di pasar itu beras udah naik nih. Telur naik. Telur itu minggu kemarin saya beli 27.000, sekarang udah 30.000. Saya bantu istri juga kan kadang belanja gitu. Jadi ada kenaikan, ada sedikit kenaikan. Nah, jadi Bapak Ibu itu konsumsinya wajar-wajar saja, gitu ya. Sekaligus ini mengedukasi keluarga kita ya untuk hidup sederhana, hidup hemat, gitu ya. Itu penting juga, gitu. Ya. Bagaimanapun hidup sederhana itu kan yang dicontohkan Rasulullah gitu ya. Jadi hidup sederhana itu sunnah. Hidup sederhana sunnah. Makan secukupnya sunnah. Ya kan? Makan saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Saya praktekkan seperti itu aja udah gemuk nih. Udah gemuk ini. Apalagi kalau yang makannya banyak, aku tambah gemuk lagi. Gitu. Dan lebih daripada itu kita kan yakin ya, apa yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah itu pasti benar. Pasti benar. Itu kita pegang dulu tuh. Pasti ada kebaikan di situ. Nah, manfaatnya, hikmahnya itu banyak sekali. Puasa kita jadi sehat, gitu ya. Makan sangat lapar, berhenti makan sebelum kenyang, itu juga berarti kita nggak berlebihan. Ya, apapun kalau berlebihan kan nggak sehat juga ya. Mungkin itu masih. Menarik sekali dari kedatangan beliau ke podcast kita. Mungkin cukup itu dulu pada perjumpaan kali ini. Terima kasih Bapak Iqbal. Sama-sama, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sudah menemani waktu ngabuburit kita di acara Selamat Ngabuburit Selasa Jumat Ngabuburit. Oke, tetap ikutin acara kami di Poltekun Podcast Selamat Ngabuburit Selasa Jumat Ngabuburit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Imam. Terima kasih, Pak.